Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan serta kebahagiaan di tengah pandemi ini. Semoga bisa sehat-sehat selalu dan bisa terus profit ya dalam trading dan investasinya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan kelas kita batch 9 sesi 2, yang mana pada malam hari ini kita akan berfokus pada pembelajaran tentang indikator, money management, dan psikologis trading. Jadi kalau misalkan di minggu lalu kita udah belajar tentang basic technical analysis seperti cara baca candle, kemudian juga support, resistance, trend line, chart pattern, candlestick pattern. Nah, semuanya itu akan lebih membantu kalau misalkan kita punya konfirmasi-konfirmasi tambahan yang kita bisa optimalkan indikator-indikator yang ada gitu. Nah, kita akan langsung mulai dari salah satu indikator yang paling basic terlebih dahulu yang dinamakan dengan moving average. Jadi kita akan belajar dari teoretikalnya dulu. Karena kenapa? Karena trader-trader pro di luar sana itu mengatakan bahwa kalau misalkan kita pengen jadi trader yang sukses gitu, dengan definisi sukses yaitu profit secara konsisten, maka kita harus paham bagaimana suatu indikator itu bisa ada gitu. Jadi jangan cuma tahu cara makainya doang, tapi kita juga tahu landasan dari indikator itu tercipta gitu. Mungkin sedikit paham gitu tentang hitungan matematis dari indikator yang itu. Jadi moving average ini gitu kan yang nantinya kita akan lihat berupa garis seperti ini adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset atau suatu koin dalam periode waktu tertentu. Gitu. Kemudian dihubungkan dalam bentuk garis. Nah, garis ini merupakan harga rata-rata yang variabelnya itu dihitung dari harga pembukaan candle gitu atau harga open, harga penutupan candle atau harga close, harga tertinggi high atau dan juga harga terendah low ataupun pertengahan. Jadi ketika kita melihat nih garis moving average seperti ini nih, misalkan di chart ini nih BTC BUSD, ini chartnya Binance di time frame 1 jam, kita bisa melihat ada 3 moving average gitu kan, MA7, MA25 dan MA99 yang warna oranye, ungu dan biru gitu kan. Kita bisa lihat lah MA99 nih yang warna biru muda gitu kan. Dia mungkin muncul lah pertanyaan di kita gitu, kenapa sih dia bentuk garisnya bisa seperti ini? Nah ini tuh nggak sembarangan terbentuknya gitu, dia nggak muncul kayak gini aja. Tapi misalkan kita ambil satu titik, misalkan titik yang ini nih di candle yang panjang hijau ini, yang titik di sini gitu kan. Kenapa kemudian bentuk MA-nya ada di sini gitu? Nah ini tuh adalah titik yang menunjukkan rata-rata gitu kan akumulasi harga dari tadi high, low gitu kan, open, close dan median gitu. Sehingga ketika dikalkulasikan dia ada di sekitar area ini gitu. Dari mana gitu? Dari mana perhitungannya? Tergantung MA-nya gitu. Ini kan MA 99 garis biru muda ini. Artinya dia merupakan akumulasi dari tadi ini harga-harga ini tadi yang di rata-ratakan dari 99 candle ke belakang gitu. Kenapa 99 candle ke belakang? Karena ini adalah MA 99 gitu. Artinya kalau misalkan MA7 di titik ini artinya dia rata-rata dari 7 candle ke belakang. Kalau MA25 berarti 25 candle ke belakang ada di sekitar area harga ini rata-ratanya gitu. Jadi cara bacanya. Nah, jadi kita harus tahu dulu gitu kan, kenapa sih dia bisa garisnya itu bentuknya kayak gini gitu, supaya nanti logika kita juga berjalan ketika kita menggunakan indikator ini sebagai acuan konfirmasi untuk kita entry dalam bikin setup trade kayak gitu. Nah, kemudian yang harus kita tahu juga adalah bahwa moving average ini bagian dari indikator lagging. Gitu. Indikator lagging itu maksudnya apa? Artinya indikator ini berjalan gitu kan, metode ini berfungsi berlandaskan peristiwa sebelumnya dan menerangkan informasi mengenai data riwayat pasar gitu. Informasi apa? Balik lagi tadi informasi harga rata-rata gitu dari yang diukur dari bagian-bagian ini atau dari variabel-variabel ini. Nah, kegunaannya indikator lagging itu bukan sebagai alat prediksi harga gitu, melainkan memberikan konfirmasi gitu. Jadi ada 2 jenis indikator gitu, indikator lagging dan indikator momentum. Nah, kita harus paham juga gitu kan. Indikator lagging tuh tadi contohnya moving average. Nanti indikator momentum kita juga bakal lihat itu ada RSI, ada MACD kayak gitu. Nah, sebaliknya tuh kalau indikator momentum nanti kita juga bakal lihat ya, kegunaannya itu bisa untuk memprediksi harga gitu. Harganya kemudian bakalan naik atau bakalan turun
gitu, tapi nggak bisa jadi acuan konfirmasi. Sedangkan moving average yang menjadi bagian dari indikator lagging itu sebaliknya gitu, dia nggak bisa dijadikan alat prediksi, tapi bisa untuk memberikan konfirmasi gitu. Nah, kalau untuk jangka waktunya sendiri sih sebenarnya bebas, itu bisa kita setting gitu, tergantung periode waktu yang mau kita gunakan gitu ya, mau MA 5, 7, 10, 25, berapapun angka bisa kita cantumkan, itu bebas gitu. Nah, tapi ada aturannya gitu. Makin panjang periode yang digunakan, makin lambat pula pergerakan garisnya, atau semakin lagging gitu kan, pergerakan garis dibandingkan harga, seperti itu. Nah, jadi tadi kita udah lihat bahwa di layar ini ada 3 garis moving average, MA7, MA25, MA99. Yang diwakilkan MA7 ini garis oranye ini, yang ini MA25 ini garis ungu, dan MA99 biru muda. Tadi pun kita udah sedikit kebayang lah ya gimana sih kemudian si bentuk harganya ini, lengkungannya bisa kayak gini gitu. Nah, sekarang cara pakainya kan gitu kan. Cara pakainya tuh gimana? Jadi yang pertama, si moving average ini bisa kita gunakan sebagai support and resistance dynamics gitu, support dan resistance yang dinamis. Kalau minggu lalu kita belajar support dan resistance itu sifatnya ada 2 gitu kan, ada support and resistance yang dia horizontal gitu kan, menyamping, support and resistance horizontal menyamping, yang ada di level-level area harga tertentu yang memberikan efek-efek pantulan terhadap harga, sama ada support and resistance yang sifatnya diagonal atau yang kemarin kita sebut sebagai trend line. Nah, trendline kan bisa juga tuh sebagai support dan resistance gitu kan. Nah, selain itu ada yang ketiga, yaitu moving average ini yang berguna sebagai support and resistance. Untuk pembuktiannya gimana? Kita bisa lihat sendiri gitu. Ambil contoh lah kita MA99 gitu kan. Kita bisa lihat gitu, sepanjang garis biru ini MA99 ini kuat sebagai support gitu. Kita bisa lihat di sini harga turun, di sini dia memantul lagi ke atas gitu, memberikan efek terhadap harga. Harga turun lagi, koreksi, dia memantul lagi ke atas gitu, diberikan efek supportnya, efek memantul ke atas atau impuls. Kemudian dia koreksi lagi, mencoba menembus, tidak berhasil, tertahan gitu kan, dipantulin lagi ke atas gitu. Kemudian dia sempat terembus ke bawah, levelnya dipantulin lagi ke atas, bertembus ke bawah, dipantulin lagi ke atas. Di sini sempat mencoba menembus, nggak berhasil, itu kan mantul naik ke atas, mantul naik ke atas gitu. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa MA99 di time frame 1 jam cukup valid dalam menjadi support dynamics gitu. Sebaliknya gitu, dia juga nantinya kalau misalkan harganya di bawah juga bisa menjadi resistance dynamics yang menahan laju pergerakan harga gitu. Tapi ingat gitu, aturan dasar dari indikator yaitu bahwa semakin kecil time frame, maka validitas dari indikator juga semakin turun. Itu sebaliknya, semakin tinggi time frame, maka validitasnya pun akan semakin besar. Gitu. Hal ini sudah disampaikan di minggu lalu, yaitu semakin tinggi time frame, maka support dan resistance-nya juga jadi semakin kuat. Indikatornya pun sama, jadi semakin valid. Gitu. Maksud valid itu apa sih? Jadi maksud valid itu artinya ya dia lebih kuat dalam memberikan reaksi-reaksi terhadap harga gitu. Sebagai contoh ini kan di time frame 1 jam, ya time frame yang menengah lah gitu, dibilang lower time frame banget juga enggak juga gitu, karena lower time frame itu ya biasanya 15 menit sampai 30 menit, tapi dibilang higher time frame pun enggak juga gitu, karena biasanya kalau higher time frame itu yang 4 jam satu hari sampai weekly gitu, 1 minggu gitu. Makanya dia validitasnya pun bisa dibilang menengah lah gitu. Dia beberapa kali di sini harga mencoba menembus turun tapi nggak berhasil, dipantulin, tapi kemudian kita bisa ngelihat gitu, di sini dia harganya turun ke bawah. Di sini juga dia turun ke bawah. Artinya kan supportnya dia tuh kan tertembus gitu. Supportnya tertembus dan dia memantul. Support tertembus dia memantul. Artinya kan di sini bisa dibilang invalid nih supportnya gitu kan. Supportnya tertembus. Nah, itu wajar gitu karena balik lagi dia tuh di time frame yang lebih kecil gitu. Tapi kan kita juga bisa ngelihat validitas dia di sini, di sini, di sini, di sini gitu kan, ada pantulan-pantulan naik ke atas kayak gitu. Dan ingat gitu, semakin tinggi MA maka validitasnya pun jadi semakin besar gitu. Kenapa tadi dari tadi saya contohnya MA 99 aja ya, karena di time frame 1 jam dia terbilang cukup oke atau cukup valid. Sedangkan MA 25 atau MA 7 ya kurang lah gitu. Walaupun kita juga bisa lihat di sini dia memberikan efek-efek pantulan ya, di sini dia menahan harga tapi notabene sih dia ketembus gitu. Notabene dia ketembus, nggak terlalu gitu. Walaupun ini bisa kita lihat contoh nih yang oranye dia menahan harga, memberikan efek pantulan kayak gitu. Tapi kalau di time frame 1 jam itu biasa
ya EMA 99 yang jadi acuan. Biasanya tuh kalau misalkan kita pakai di time frame 4 jam atau 1 hari, itu pasangannya tuh biasanya MA 50 sama MA 200 gitu. Walaupun ya bebas sih, nanti disesuaikan juga dengan gaya trading kita, dengan pengalaman kita gitu kan. Tapi ya notabene 50 sama 200 kayak gitu. Nah, terus juga moving average ini bisa digunakan sebagai kita tadi ya, kita bisa lihat sebagai konfirmasi gitu, sebagai acuan konfirmasi. Jadi ada yang namanya, mungkin teman-teman juga udah sering dengar yang namanya golden cross sama dead cross. Gitu. Maksudnya apa sih? Jadi golden cross dan dead cross itu adalah suatu momen persilangan antara dua atau lebih moving average kayak gitu. Kalau misalkan MA yang lebih kecil seperti misalkan MA7 ini menyilang ke atas MA yang lebih besar, gitu, entah itu MA 25 atau 99 atau yang lain, maka itu disebut dengan momen golden cross. Gitu. Dan ketika momen golden cross terjadi, maka itu merupakan salah satu ciri atau salah satu konfirmasi yang bisa kita gunakan bahwa harga akan mengalami kenaikan gitu atau uptrend. Sebaliknya, kalau misalkan MA yang lebih kecil, MA7 atau MA25 menyilang ke MA yang lebih besar seperti MA99 tapi menyilangnya ke bawah, maka itulah yang dinamakan dengan dead cross dan kemungkinan besar harga akan mengalami penurunan di beberapa waktu yang akan datang atau beberapa candle ke depan seperti itu. Sebagai contoh kita bisa melihat di sini MA7 yang garis warna oranye ini dia menembus ke bawah nih, dia menembus ke bawah MA 99 gitu. Kita bisa di sini ada contohnya gitu kan. Sini. Nah, ini adalah momen yang dinamakan dengan dead cross gitu. Maka kita bisa lihat ketika dead cross terjadi gitu kan, si harganya tuh turun gitu. Si harganya turun dan bertahan di bawah MA 99 selama beberapa waktu nih, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya sekitar 13 candle atau 13 jam ya berarti kan. Ya lumayan tertahan di sini sampai kemudian ada tekanan beli lagi ke atas gitu kan dengan volume yang mungkin cukup oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini juga terjadi yang namanya golden cross gitu. Golden cross di mana MA yang lebih kecil yaitu MA 7 nih yang warna oranye dia menyilang ke atas MA 25 nih yang warna ungu menyilang ke atas dan MA 99 gitu. Sehingga harganya pun kemudian mengalami kenaikan di beberapa waktu yang akan datang, bahkan dia bertahan sampai ke atas gitu. Nah, mungkin timbul pertanyaan nih, kenapa sih kemudian dia itu yang ketika terjadi dead cross kayak gini dia bertahan di bawahnya sebentar gitu. Jadi tingkat kevalidan atau tingkat kebertahanan dari suatu dead cross atau golden cross terhadap harga itu juga nanti ada kaitan dengan lengkungan yang tercipta gitu. Jadi semakin katakanlah semakin melengkung gitu kan si garis MA yang lebih kecil dan menembus ke MA yang lebih besar, maka itu kemungkinan harganya pun akan terkena reaksi lebih lama gitu atau lebih lama bertahan di bawahnya gitu. Sebagai contoh kita bisa ngelihat nih gitu kan yang warna biru ini nih. Yang warna biru ini kita bisa ngelihat gitu. Dia kan di sini lengkungannya cukup lumayan gitu kan. Di sini kan dia melengkung kayak gini gitu kan, terus dia menembus gitu ke atas gitu. Dia langsung menembus MA 25 sama MA 99-nya gitu. Nah, ini memberikan efek yang lumayan lama gitu. Dia selama beberapa waktu bertahan di atas kayak gitu, bertahan di atas garis MA-nya gitu. Itu merupakan salah satu ciri kevalidan dari si golden cross yang terjadi. Tapi kalau misalkan kita ngelihat di yang ini gitu kan, dia kan CMA-nya itu dia apa ya, menembusnya itu nggak dari lengkungan yang tajam gitu. Dia cuma menembus gitu aja. Bahkan sebelumnya dia udah menembus MA 25 terlebih dahulu nih si MA 7-nya gitu. Makanya si efek harganya pun nggak terlalu seberapa gitu, cuma bertahan sini doang ke atas. Kayak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu acuan lah gitu dalam kemudian kita menggunakan moving average ini sebagai konfirmasi dalam kita bikin setup trading. Gitu. Selain itu tentu kita juga perlu melihat dari time frame yang lebih besarnya, time frame 4 jam atau time frame 1 hari. Untuk apa? Untuk kita gambar major trendnya dia, pakai trend line, major trendnya dia gimana, apakah sedang uptrend atau sedang downtrend, dan kita sesuaikan. Nanti ketika kita bikin setup kan biasanya kita pindah ke time frame yang lebih kecil gitu, seperti 1 jam. Baru nanti kita bisa gunakan moving average itu sebagai acuan konfirmasi kayak gitu. Nah, selanjutnya
indikator Bollinger Bands gitu. Indikator Bollinger Bands ini biasanya digunakan oleh mereka dengan teknik scalping gitu, atau main di time frame yang lebih kecil dan ya open posisi kemudian close dengan jangka waktu yang singkat. Jadi Bollinger Bands ini diciptakan oleh seorang teknisi pasar modal bernama John Bollinger gitu tahun 1980 gitu. Mungkin teman-teman yang aktif di Twitter juga bisa search Twitternya John Bollinger, itu dia masih suka nge-tweet tentang investasi dan aset-aset lainnya termasuk kripto gitu kan. Nah, dia ini bikin indikator yang melengkapi moving average yang tadi gitu kan dengan dua pita gitu, dengan dua pita di area atas sama area bawah yang dia namain pita Bollinger. Makanya Bollinger Bands kan pita ya. Nah, kemudian pita Bollinger ini dia menambah dan mengurangi perhitungan standar deviasi atas moving average tersebut gitu. Jadi kan standar deviasi ini kan formula matematis yang kurang lebih bisa mengukur ya suatu volatilitas harga gitu. Nah, dia terapin tuh rumus standar deviasi ini di indikator dia, kemudian dia atau indikator ini bisa lebih memberikan gambaran gitu terkait volatilitas suatu aset gitu yang nantinya juga berguna dalam kita open posisi gitu. Nah, biasanya MA yang dipakai adalah exponential moving average gitu. Exponential moving average ini biasanya dia lebih reaktif gitu terhadap harga, atau lengkungannya itu lebih mudah untuk terbentuk gitu dibandingkan nanti ada jenis MA yang lain ya, ada simple moving average atau SMA dan yang lainnya gitu. Tapi biasanya yang digunakan itu dua sih, exponential moving average MA gitu atau SMA gitu, simple moving average. Biasanya kalau simple moving average itu dia lebih tidak reaktif gitu, lebih sulit terbentuk lengkungan-lengkungan. Sebenarnya penggunaannya kurang lebih sama tapi hanya beda di itunya aja. Nah, jadi garis MA yang ada di tengah moving average itu dilapisin pita bagian atas sama pita bagian bawah. Misalnya kayak gini nih, ini contoh gambar dari Bollinger Bands gitu. Sebenarnya simpelnya dia ada moving average kayak tadi gitu kan, tapi kemudian sama si John Bollinger ditambahin nih pita bagian atas ini gitu kan sama pita bagian bawah gitu. Nah, ini kan memperlihatkan gitu seberapa volatil suatu harga dari suatu aset gitu, dan ini bisa berguna untuk open posisi. Nah, sekarang gimana sih cara menggunakannya gitu. Tadi yang seperti yang saya sudah katakan, biasanya si Bollinger Bands ini digunakan di time frame yang lebih kecil gitu untuk teknik scalping gitu. Pertama tentu kalau mau menggunakan ini kita perlu sekali lagi yang lihat di time frame yang lebih tinggi seperti 1 hari atau 4 jam. Itu kita gambar dulu tren lainnya, kemudian kita bisa memutuskan dia major trennya lagi bullish atau bearish. Nah, tipsnya kalau kita mau scalping dengan Bollinger ini, jangan pernah lawan trennya gitu. Never fight the trend. Ketika trennya lagi naik, maka ketika kita scalping dengan Bollinger, selalu opennya long aja gitu. Jangan nyoba-nyoba untuk short ya. Sebenarnya bisa aja silahkan, tapi itu sangat high risk gitu. Karena bisa jadi dia mental ke atas. Seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu bahwa semakin kecil time frame kan semakin volatil ya, semakin harganya itu nggak bisa ditebak gitu. Makanya lebih baik kita cari aman aja yang lower risk gitu kan dengan kita satu arah. Gitu. Nah, cara menggunakan gimana? Sebenarnya simple gitu. Ketika misalkan harganya di bawah gitu kan, misalnya di sini kita bisa ngelihat di higher time frame bahwa dia lagi bullish trend. Nah, kita open long aja gitu. Yang kita lakukan adalah kita tinggal tunggu bahwa si harganya itu lagi di pita bagian bawah gitu kan. Tapi pita bagian bawahnya itu cari yang dia bentukannya itu mendatar gitu. Bentukannya dia mendatar. Misalnya kayak gini nih. Ya kan, ini kan mendatar nih, terus si harganya udah menyentuh pita bagian bawah. Nah, ketika bentuknya kayak gini, kita bisa open long di sini. Dan kita bisa take profit, take profitnya langsung ambil di ketika harganya itu mencapai pita bagian atas gitu. Jadi kita mainnya open posisinya jangan terlalu lama di hold kalau misalnya kita pakai Bollinger Bands gitu. Karena tadi ini untuk tipikal teknik yang scalping gitu. Kita copet-copet gitu, open posisi sebentar, udah nyampe bagian atas, take profit gitu. Nah, kemudian kita tungguin lagi sampai harganya turun gitu. Jangan ketika harganya udah nyampe bagian atas pita, kita open short. Karena kenapa? Karena tadi kita fighting the trend namanya. Gitu. Kita tunggu dia turun lagi, terus kita ngelihat lagi nih ketika harganya turun sampai ke area bawah, apakah bentuk si Bollinger Band-nya mendatar atau dia menukik ke bawah gitu. Menukik ke bawah kayak misalnya kayak gini nih gitu kan. Nah, ketika misalnya dia mendatar dan dia berfluktuasi di area support selama beberapa
candle misalkan. Nah, itu berarti cukup aman untuk kita open long lagi gitu, karena artinya dia cukup tervalidasi sebagai support dan cukup tervalidasi untuk menahan laju penurunan harga. Kita bisa open long lagi di sini dan kita bisa take profit ketika dia udah nyampe area atas gitu. Jadi jangan ditahan lama gitu, walaupun mungkin kita bisa lihat di sini dia harganya naik terus ya, naik terus gitu kan, tapi beresiko gitu. Nggak seperti itu kalau misalnya kita pengen scalping. Jadi ketika kita udah open long di sini dan harganya udah naik sampai kita atasnya, udah itu langsung close aja gitu. Mau harganya naik beberapa waktu ke depan, ya udah ibaratnya ikhlasin aja, berarti bukan rezeki kita. Tinggal nanti kita tinggal tunggu dia turun lagi ke bawah gitu kan. Terus ketika harga pita bawahnya mendatar, kita bisa open long. Nah, misalnya kayak gini nih, ini kan harganya turun lagi nih ke bawah, tapi dia menukik gitu kan, dia nggak mendatar gitu, dia miring. Nah, kalau kayak gini lebih baik jangan open long gitu, jangan open long. Kenapa? Karena bisa jadi nanti dia lebih turun terus gitu, atau si pita bawahnya ini nggak cukup mampu dalam menahan laju harga gitu. Walaupun di beberapa candle ke depan kita bisa lihat harganya sempat naik dulu gitu kan. Ya udah, sekali lagi karena ini kita tidak kenali sebagai konfirmasi kita dalam menggunakan Bollinger Band, anggap aja belum rezeki gitu, jangan entry gitu. Nah, kita bisa ngelihat gitu, terbukti walaupun harganya sempat naik sebentar, tapi kemudian dia turun lagi gitu ke bawah. Bahkan turunnya itu lumayan tajam gitu sampai bawah sini. Nah, artinya apa? Artinya ini cukup menyelamatkan kita dari potensial loss. Anggaplah kalau misalnya kita tadi open long di sini dan kita katakanlah hold gitu karena menunggu dia sampai atas dan ini nggak nyampe kita bagian atas, dia nggak kena gitu kan, ya kita bisa jadi kejebak dan bisa jadi turun terus gitu kan, bahkan bisa kena stop loss atau bahkan lebih buruknya lagi liquid gitu. Nah, makanya kalau dia bentuknya miring itu jangan open long dulu, tungguin sampai dia lumayan mendatar. Misalnya masih kayak gini, ini kan masih melengkung gini. Ini jangan open long karena bisa jadi dia tambah turun terus. Kapan open long laginya? Nah, ketika dia udah mendatar kayak gini nih. Ini kan udah mendatar, berarti ini cukup oke dalam menahan laju harga, bisa open long. Ketika udah nyampe bagian atas kita kayak gini, kita bisa close, bisa take profit. Kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu kalau misalnya kita pengen gunakan Bollinger Bands gitu. Tinggal kita seberapa sabar dalam menunggu sampai si candlestick-nya sampai ke area-area yang mendatar, dan seberapa mampu kita menahan kerakusan kita untuk nggak nge-hold posisi kita ketika dia udah kena area TP. Sesimpel itu aja kok, kayak gitu. Sebaliknya gitu, kalau misalnya kita misalkan lagi downtrend, lagi bearish trend, berarti kita kan majornya open short gitu kan. Ya udah, open short-nya tinggal cari area-area Bollinger Band-nya yang mendatar di bagian atasnya, terus kita bisa open short kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau tadi indikator lagi, sekarang mulai masuk ke indikator momentum kayak gitu. Ya, salah satunya ada stochastic RSI gitu. Jadi stochastic RSI ini adalah indikator yang menunjukkan area-area batas wajar jual dan beli, area jenuh jual dan area jenuh beli kayak gitu. Jadi ada dua ya, ada stochastic RSI sama ada RSI kayak gitu. Mungkin biar lebih enaknya RSI dulu gitu. Jadi sebenarnya mereka berdua nggak jauh beda gitu, sama kayak tadi simple moving average sama exponential moving average, sebenarnya mirip-mirip, tapi perbedaannya itu cuma di tingkat volatilitas dari si indikator candle-nya ini bergerak kayak gitu. Biasanya kalau RSI itu dia lebih kaku gitu, lebih tidak volatil gitu. Dan si RSI ini bisa menunjukkan tadi titik jenuh gitu, baik itu jenuh jual maupun jenuh beli dari harga suatu aset gitu. Nah, kalau di RSI wilayah overbought-nya itu jadi sini ada 3 wilayah ya. Ada area yang ini yang warnanya biasa, ada yang warnanya ungu, sama ada yang warnanya biasa tapi di bagian bawah gitu. Nah, area yang ungu ini dibatasi sama garis putus-putus gitu. Nanti ini langsung kita lihat aja deh di sini. Biasanya ini kan RSI yang di area ini ya. Nah, jadi nanti dia ada angka-angka nih di sebelah kanan itu gitu kan. Ada angka-angka di sebelah kanan, terus ada batas-batasnya gitu. Biasanya kalau RSI itu batasnya 70 di sini sama 30 di sini. Nah, ketika misalkan si MA-nya ini udah di atas area batas atas kayak gini gitu kan, kayak misalkan seperti ini gitu, maka inilah yang dinamakan dengan area jenuh beli atau overbought. Nah, ketika misalkan si RSI-nya ini udah berada di bawah, area bawah, di bawah garis yang baris ungu ini, dia udah dinamakan dengan oversold atau udah jenuh jual.
Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika misalkan dia udah masuk ke area jenuh jual, maka kemungkinan harga akan mengalami kenaikan di beberapa waktu ke depan sampai dia masuk lagi RSI-nya ke area warna ungu ini. Sebaliknya ketika misalkan si MARSI-nya ini udah berada di area jenuh beli gitu atau overbought, maka kemungkinan dia akan mengalami penurunan di beberapa waktu yang akan datang sampai si MARSI-nya ini masuk lagi ke area batas wajar kayak gitu. Dan itu nanti memberikan pengaruh terhadap harga gitu dari si asetnya gitu. Nah, kita bisa ngelihat gitu di sini bahwa awalnya itu si aset ini kan chart BTC USDT di time frame 15 menit gitu. Kita bisa ngelihat bahwa harganya itu sideways gitu. Ketika harganya sideways, si RSI-nya pun ikutan sideways gitu. Sampai suatu ketika terjadi momen jual yang masif sampai RSI-nya turun ke bawah gitu ke area oversold, harganya pun turun gitu ke bawah sini. Nah, kemudian kita bisa melakukan katakanlah open long gitu ketika si RSI-nya udah tembus ke bawah banget gitu, udah sangat masuk area jenuh jual atau udah oversold banget gitu. Nah, ketika si RSI-nya udah mulai melengkung ke atas, nah itu merupakan salah satu ciri kita untuk buy gitu atau bisa open long juga gitu. Karena kemungkinan beberapa waktu yang akan datang atau beberapa candle yang akan datang harganya pun akan naik. Gitu. Di sini bisa kebukti gitu. Ketika dia udah oversold gitu kan kita bisa open long katakanlah dan kemudian dia mengalami kenaikan dalam beberapa waktu yang akan datang. Kapan kita take profitnya? Take profitnya adalah ketika si RSI-nya ini udah masuk ke area overbought gitu atau udah masuk ke area jenuh beli kayak gitu. Kita bisa take profit di sini karena kemungkinan harga akan mengalami penurunan di beberapa waktu yang akan datang. Kita bisa ngelihat gitu. Walaupun kemudian si harganya naik lagi, tapi tetap kan dia turun dulu sebentar, gitu naik lagi dia turun dulu sebentar sampai dia akhirnya naik lagi gitu. Nanti juga si indikator RSI ini bisa kita gunakan untuk teknik divergence gitu atau teknik penyimpangan yang minggu lalu udah kita pelajari dan itu salah satu teknik yang sangat valid gitu dalam memberikan respons terhadap harga. Tinggal nanti tunggu konfirmasi-konfirmasi seperti candlestick reversal kayak gitu. Jadi pada intinya ya charting gitu-gitu aja gitu. Awalnya sideways gitu kan, RSI sideways, kemudian dia oversold ketika orang-orang lihat udah oversold RSI-nya biasanya orang-orang pada beli, harganya naik gitu kan, udah terlalu jenuh, overbought gitu kan, orang-orang pada jual take profit, harganya turun lagi. Kurang lebih kayak gitu terus gitu dia bolak-balik aja. Sama gitu stokastik RSI pun sama gitu. Bedanya kalau stokastik RSI-nya ini dia area wajarnya itu di 80 sama 20 angkanya. Lebih volatil ya. Kalau RSI kan 30 sama 70. Kalau stokastik RSI itu dia di 70 sama di 80 sama 20. Tapi fungsinya penggunaan sebenarnya sama aja gitu. Kita bisa lihat ketika dia udah masuk area overbought, harganya pun mengalami koreksi gitu. Terlebih di sini ada candlestick reversal ya di sini. Kalau masih ingat minggu lalu, ini kan bearish engulfing ya. Ketika si harga candlenya ini lebih rendah closing candle merahnya lebih tinggi dibandingkan lebih tinggi tapi ke bawah ya lebih rendah gitu dibandingkan candlestick yang warna hijau ini bearish engulfing salah satu candlestick reversal yang terkuat. Harganya turun, kemudian kita bisa lihat di sini harganya udah terlalu oversold, akhirnya orang-orang pada beli, harga naik lagi gitu kan sampai overbought lagi, harga turun. Ya gitu-gitu aja gitu. Kurang lebih penggunanya sama untuk stokastik RSI sama RSI, tapi stokastik ini dia lebih volatil. Biasanya untuk time frame yang lebih kecil, itu kan kayak 15 menit, 30 menit. Kalau RSI ini biasanya dia untuk time frame yang lebih besar, misalnya 4 jam, 1 hari, misalnya kayak gitu. Karena dia lebih tenang lah ibaratnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada MACD gitu. MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence gitu. Jadi MACD ini adalah indikator sama gitu, indikator momentum juga sama kayak RSI yang dia fungsinya adalah menunjukkan hubungan antara dua moving average itu. Di sini kita bisa melihat di MACD-nya itu ada dua garis MA ya, ada yang warna biru muda sama ada yang warna ungu gitu. Nah, nantinya dia bisa memberikan kita konfirmasi terhadap tren dari harga yang akan datang gitu. Kemudian di MACD-nya juga ada yang namanya histogram. Gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini kan ada histogramnya nih, ada semacam candle-nya tapi candle-nya si MACD. Sama ada si moving average-nya juga nih, ada dua, ada biru sama oranye. Nah, di samping juga ada nih angka-angkanya gitu. Nah, cara menggunakannya gimana? Gitu. Sama di MACD juga ada istilahnya
golden cross sama dead cross gitu. Misalkan MA yang birunya ini udah menembus ke atas ke MA yang oranye gitu. Misalkan kayak gini gitu. Kita bisa ngelihat bahwa harganya kemungkinan akan mengalami kenaikan di waktu yang akan datang karena dia udah golden cross, terus dia juga udah histogramnya berwarna hijau gitu. Nah, kemudian tren bullish sama bearishnya ditunjukkan sama angka 0 ini gitu. Ketika histogramnya di atas angka 0 gitu kan kayak gini, ditambah si moving average-nya udah di atas angka 0, maka trennya pasti lagi bullish gitu. Kita bisa lihat harganya juga gitu. Nah, kayak gini kita bisa lihat gitu kan si MA-nya ini udah menyilang, udah golden cross, terus histogram juga udah positif, trennya pun pasti jadi bullish gitu. Kita bisa lihat di sini, trennya jadi bullish. Nah, sebaliknya kalau misalkan si trennya ini kemudian udah menembus si histogram maupun moving average-nya ini udah menembus area 0 gitu, atau dia udah mulai masuk ke area negatif, histogramnya pun merah gitu di bawah 0, maka kemungkinan trennya akan berubah menjadi bearish gitu. Tapi simpelnya sama kayak tadi RSI gitu, si MACD ini bisa berguna untuk kita memberikan konfirmasi terhadap arah harga ke depan. Misalnya dia udah di pucuk ini, terus histogramnya udah dead cross nih, dia udah menyilang ke bawah gini. Itu maka kita bisa ngelihat kemungkinan harganya di beberapa waktu yang akan datang tuh akan turun gitu. Sampai kapan? Sampai kemudian dia akan muncul golden cross lagi, histogramnya udah positif di atas 0, gitu. Maka kemungkinan dia harganya akan naik terus gitu. Sampai kapan? Penurunannya sampai dead cross lagi, histogramnya mulai merah dan di bawah 0 lagi, maka kemudian dia akan koreksi dulu gitu. Koreksinya sampai kapan? Sampai golden cross. Gitu-gitu aja berulang-ulang gitu untuk MACD ini. Jadi kalau misalkan tadi kita kombinasikan antara RSI gitu, mungkin juga nanti dengan MA, nanti juga mungkin dengan Bollinger Band, sama nanti juga dengan MACD, gitu, maka itu akan memberikan konfirmasi yang semakin kuat bagi kita untuk kita open posisi. Tambah nanti kita kombinasikan juga dengan apa? Dengan candlestick pattern gitu. Dengan candlestick pattern kita bisa melihat bahwa misalkan oh kayak gini, ini ada falling wedge gitu kan, terus udah falling wedge, ya udah breakout, terus nantinya dia juga udah mau retest gitu kan, terus nantinya dia juga ada candle konfirmasi reversal gitu. Nah itu kuat banget dalam kemudian kita bisa open posisi gitu. Jadi pada intinya kan kita trading itu mencari sebanyak mungkin konfirmasi yang bisa memvalidasi setup kita gitu. Ketika misalkan kita melihat sedikit konfirmasi kayak oh ini candlestick pattern-nya udah ada tapi nggak didukung sama chart pattern, nggak didukung juga sama indikator. Nah, lebih baik kita wait and see dulu, jangan maksain untuk masuk gitu. Nah, sebenarnya ujiannya itu kesuksesan atau enggaknya itu bergantung banget di kesabaran gitu. Kalau misalkan tekniknya sendiri sebenarnya nggak pakai yang ribet-ribet banget gitu. Tekniknya itu pakai yang ya gitu-gitu aja ibaratnya gitu kan. Tapi seberapa mampu kita kemudian dalam menganalisa, menahan kesabaran, kemudian juga melihat gambaran umum, itu yang kemudian akan membedakan kita dibandingkan trader yang lain. Nah, sebenarnya sesimpel itu aja sih gitu. Nah, selanjutnya masuk ke money management gitu. Jadi kalau misalkan kita udah belajar dari sesi 1 sama 2 ini di teknik gitu kan, harus banget dipasangin sama strategi money management. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita tradingnya serampangan dalam open posisi, dalam pasang leverage, gitu, maka kans kita kalah dalam trading pun juga jadi semakin besar gitu. Nah, ini dipengaruhi juga sama tingkat konsistensi rasio kita dalam memasang margin gitu. Misalkan katakanlah kita di trading ya futures atau spot pun sama gitu. Dan kita punya uang $100 gitu kan. Terus kita masang posisi itu rasio size marginnya itu beda-beda gitu. Misalkan di beberapa waktu kita pasang $10 gitu kan. Di beberapa waktu kita pasang $5 misalkan. Terus di beberapa waktu kita pasang lebih tinggi misalkan $30. Nah, besar kemungkinan kita gagal kalau gaya kita masang posisi itu beda-beda, itu juga semakin besar. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan kita bisa benar-benar win gitu atau setup kita berhasil dan kapan kita bisa loss atau setup kita gagal. Nah, bayangin kalau misalkan ketika kita lagi pasang posisi marginnya itu besar, terus kita loss dan kemudian kita pasang margin yang kecil tapi kita win,
pada akhirnya walaupun mungkin win ratio kita akan meningkat seiring kemampuan dan pengalaman kita dalam trading, tapi karena money management kita jelek, kita ganti rasio open posisinya, marginnya, gitu, maka kans kita kalah pun jadi semakin besar. Tapi bayangin logika sederhananya, kalau misalkan di setiap margin yang kita pasang itu sama semua rata gitu, misalnya katakanlah kita pasang BTC gitu kan, uang kita katakanlah $1.000, terus kita pengen pasang leverage maksimal gitu 125 kali di futures gitu kan. Terus kita konsisten aja pasang marginnya itu 1% atau maksimal 2% dari balance kita di futures gitu. Berarti dari misalkan $1.000 kita pasang maksimal 10 atau $20 setiap kali kita open posisi maksimal gitu kan, nggak boleh lebih, leverage maksimal itu juga 125 kali. Kita konsisten aja siapa posisi $10, $10, $10, $10 gitu. Selalu kayak gitu. Berarti salah satu hal yang paling harus kita tingkatin itu tinggal di win rate-nya kita. Karena kenapa? Karena semakin tinggi rasio kita, misalnya kita menang 7 kali, kalah 3 kali gitu kan. Ya karena rasio kita pasang open posisinya sama, ya berarti kita akan lebih profit dong dibandingkan loss kita secara logika gitu kan. Nah, tapi sebaliknya gitu, mau kita win rate-nya 80%, loss-nya 20%, tapi kita pasang marginnya itu asal-asalan gitu kan, besar kemungkinan yang 80%-nya ini terjadi ketika kita lagi pasang margin yang kecil. Misalkan lagi pasang $5 gitu. Tapi yang 20% loss kita ketika kita lagi pasang margin yang gila-gilaan gitu. Misalkan $20 atau $40 gitu. Maka 80% kemenangan kita itu akan jadi nggak guna gitu. Karena pada ujungnya akan lebih banyak loss-nya. Gitu. Mungkin teman-teman sering ngalamin, dan saya juga dulu kayak gitu asal-asalan. Nah, padahal ternyata money management itu juga penting gitu, atur rasio open posisinya berapa dibandingin juga sama jumlah balance kita gitu. Nah, contoh juga gitu, misalnya kita pengen open di spot gitu kan, kita pengen open di spot, kita ada $1.000, kita ngeliat ada satu koin yang potensi untuk di hold dalam jangka waktu panjang misalkan. Nah, kita juga perlu atur berapa sih kita beli pertama kali, berapa dari saldo $1.000 itu, kemudian berapa sih kemudian kita harus average up misalkan ketika harganya naik untuk meningkatkan keuntungan kita gitu. Ya simpelnya kita bisa bagi ke empat kali beli gitu. Misalnya ada koin CHR, terus Chromia misalnya, terus lagi dump kayak sekarang lagi koreksi marketnya. Kita lihat wah harganya murah nih, ya udah kita punya duit $1.000, kita bisa masuk dulu buy instant $100 atau 10% dari margin. Terus harganya beneran naik gitu kan. Dia support pertamanya ketembus, berarti dia jadi resist pertamanya ketembus, berarti dia jadi support. Nah, kita bisa average up pakai duit 30%. Terus misalkan harganya naik lagi gitu kan. Terus resisten kedua ketembus, berarti jadi support kedua. Kita bisa beli lagi cicil 30% average up gitu. Terus support resisten ketiga ketembus jadi support. Kita bisa average up lagi pakai 30% gitu. Sehingga nantinya ketika harganya turun dari support ketiga yang udah kita beli itu, pada akhirnya kita tetap akan untung gitu. Karena kita udah beli di area yang udah bawah banget gitu. Sebaliknya kalau misalkan kita udah beli di harga pertama gitu kan, terus kemudian dia turun lagi, sementara kita beli di harga pertama kita udah all in, ya kita nggak bisa average down, nggak bisa nurunin harga beli rata-rata kita, dan pada akhirnya kita akan nyangkut kayak gitu. Biasanya kan trader newbie kayak gitu ada duit 1 juta gitu kan, langsung masukin 1 juta, harganya turun ya udah nyangkut, yang niatnya trader malah jadi investor, tapi investor terpaksa gitu karena nyangkut kayak gitu. Nah ini juga perlu diatur gitu. Simpelnya kalau saya di futures itu, kalau trading di futures, saya selalu pakai leverage maksimal gitu 125 kali di koin apapun. Kalau BTC kan 125 kali, kalau ETH, BNB biasanya dia 100 kali. Gitu. Kalau koin-koin high market cap biasanya dia 75 kali. Kalau koin-koin low market cap biasanya dia 50 kali atau 25 kali atau 20 kali leverage-nya maksimalnya. Nah, saya selalu ratakan nih, selalu dimaksimalin. Tapi saya nggak pernah pasang margin itu gede-gede, itu nggak pernah. Maksimal ketika open posisi maksimal cuma 2 koin, tapi pasang marginnya pun cuma 1% dari total balance atau 2% maksimal. Itu udah maksimal dan selalu kayak gitu. Tinggal ditingkatin rasio kemenangannya aja. Artinya kalau misalnya saya punya margin $1.000, yang saya pasang berarti cuma $10 atau $20 di satu koin. Dan pasangnya cuma 2 koin doang maksimal. Saya nggak mau pasang sampai 5 koin, 6 koin sekali open posisi. Walaupun saya ngelihat ada konfirmasi gitu. Karena kenapa susah mantaunya. Kedua, sekalinya misalnya market koreksi nggak bisa diprediksi, tiba-tiba dump misalnya, atau analisa kita salah,
ruginya nggak tertahankan, malah jadi stres gitu. Nah, yang kayak gitu harus kita hindari. Jadi pada intinya kita itu pasang posisi itu jangan sampai kita itu nggak tenang gitu. Kita ngeliatin chart terus gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu setup trading yang jelek. Nah, kita harus santai ketika open posisi. Kita pasangnya dikit sesuai kemampuan. Kita udah ukur gitu, loss kita berapa kalau kita kalah, untung kita berapa kalau kita menang. Dan rasio itu udah kita pertimbangkan gitu. Jangan kita ngelihat rasio kemenangannya aja. Wah, kalau profit dengan margin segini bisa segini nih. Nah, kita lupa gitu. Kan kita juga bisa salah gitu. Dan ketika kita kena stop loss misalkan, nah itu nggak bisa kita terima dan malah jadi stres dan nanti malah jadi revenge trade gitu. Kita langsung pasang margin asal-asalan gede untuk ngebalikin kerugian yang lalu. Nah, kayak gitu-gitu itu jelek dan pasti akan berdampak lebih buruk lagi. Mungkin kayak gitu. Selanjutnya ditambahin sama Om Imam untuk money management sama psikologi trading mungkin. Oke, thank you Om Elang. Gua lanjutin ya teman-teman ya. Kalau money management sih ya gua juga sama nih kayak Om Elang tuh. Untuk di future itu ya maksimal entry itu margin 2%. Untuk tolerannya itu maksimal 5%. Selebihnya sih ya jangan ya, bahaya. Karena kalau misalnya teman-teman lebih di atas 5% itu jarak liquidnya itu terlalu dekat. Makanya kenapa risk itu selalu diperhatikan teman-teman. Jangan kita asal entry. Dan juga jangan mikirin dulu cuannya gede atau enggak gitu kan. Yang penting kita tradingnya dulu yang benar dulu ini. Kalau misalnya teman-teman paham dengan risk yang teman-teman terapkan dengan memaksimalkan leverage, harusnya sih ya menguntungkan. Itu untuk market future. Nah, kalau untuk market spot, misalnya nih kayak gini contohnya, gua kasih tahu ya. Misalnya teman-teman mau beli koin tuh harganya misalnya budget nih 1 juta nih misalnya. Nah, teman-teman tuh bisa bagi dari modal 1 juta itu misalnya dibagi 3. Misalnya untuk pertama bisa entry 30%, yang kedua nanti 30% jika misalnya marketnya turun, nah yang keempat itu 40%. Kenapa dibagi 3? Karena kalau misalnya kita perang itu ibaratnya kita punya 3 senjata. Kalau teman-teman senjata pertamanya habis, ya teman-teman masih punya 2 senjata lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma punya 1 senjata, uang teman-teman itu 1 juta all in, dan ketika market turun, lu nggak bisa average down lagi atau akumulasi di bawah, sehingga mengakibatkan kita itu menjadi sangkuter. Jadi lebih baik kita belinya itu bertahap. Nah, kalau misalnya cuan gimana? Kalau misalnya sudah cuan, misalnya pertama tadi kan 1 juta modal kita tadi, kita beli 300.000. Kalau misalnya dia naik 100%, ya teman-teman bisa amankan dulu modal. Jadi take profit modalnya. Nah, yang cuannya biarin aja. Jadi ibarat itu kita bisa beli koin yang lain lagi. Jadi koin kita itu beranak, teman-teman. Jadi punya modal, sisanya itu kita bisa belanja untuk koin yang lain. Dan ingat, jangan pernah all in, karena all in itu ya ibaratnya lu perang, ketika lu senjata lu habis satu, ya lu habis juga ditembak sama musuh gitu kan. Jadi lebih kurang kalau untuk market sport sih ya sebaiknya dibagi 3. Jadi kita punya spare untuk melawan musuh, ibaratnya kan kayak gitu kan. Kalau yang future sih ya maksimal entry ya 2% margin, leverage sih rata kanan. Itu juga gua kayak gitu. Jadi untuk money management ini gua rasa teman-teman sudah mulai banyak yang paham ya, karena di grup juga kan kita sering ingetin tuh ke teman-teman, lihat perhatiin risknya teman-teman ketika entry. Nah, karena kalau tidak diperhatiin, itulah kenapa teman-teman tuh sering mengalami yang namanya liquid, karena teman-teman tidak melihat risk sama titik entry, saldo wallet tuh nggak diperhatiin. Makanya kenapa kita lebih baik mainnya aman dan hati-hati. Gitu. Mungkin bisa lanjut Om Elang. Nih, kayak yang tadi yang gue bilang tadi. Jadi punya anggaran misalnya 10 nih, 10 juta.
anggaplah untuk beli 10 koin. Nah, jadi masing-masing koin itu lu belinya 1 juta. Nah, 1 juta dibagi 30%, 30%, 40%. Jadi pembelian pertama bisa 300.000, yang kedua 300.000, yang keempat bisa 400.000. Atau juga dibalik nih boleh juga, misalnya 400.000, 300.000, 300.000. Tergantung seberapa kuat analisa teman-teman. Kalau misalnya kayak gini contohnya, kalau misalnya memang satu koin yang teman-teman analisa itu memang sudah berada di support dan memang ada indikasi bullish atau dia breakout, itu nggak apa-apa dihajar pertama itu 40%. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu, ya sebaiknya 30%. Jadi analisa kita juga harus disertai dengan keyakinan. Nah, diiringi skill teknikal kita juga harus perhatiin money management kita. Jadi trading itu sebenarnya tidak lepas dari yang namanya resiko. Cuma kita hanya bisa memperkecil resiko. Jadi resiko itu tidak akan pernah lepas. Selama kita trading, kita itu selalu disertai dengan resiko. Nah, yang bisa kita atasi itu adalah meminimalisir bagaimana resiko ini menjadi kecil atau seminim mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Bener, Om. Oke, sekarang kita masuk ke psikologi trading. Ini gua jelasinnya tuh biar teman-teman itu gampang nangkepnya, gampang apa ya, nalarnya tuh lebih mudah. Jadi yang pertama ini siap menerima kerugian. Jadi kerugian itu adalah merupakan bagian dari trading. Nah, jika kita tidak ingin mengalami kerugian, lebih baik kita tidak usah trading. Jadi contohnya kayak gini, misalnya gini ya, kita udah menganalisa gitu, kita udah menganalisa seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita buat trendline support, kita cari minimal 3 konfirmasi, misalnya ada indikasi apa yang kita analisa, misalnya dia ada indikasi bullish divergent atau bearish divergent gitu kan, atau kita ketemu pola pattern, terus kita melihat ada candle reversal atau indikator menunjukkan bahwa market oversold atau overbought. Nah, jadi ketika kita sudah menganalisa dan kita sudah yakin, kita bikin yang namanya trade plan. Nah, trade plan ini seperti apa? Misalnya lu mau entry-nya di berapa. Nah, terus lu mau pasang stop loss-nya berapa. Lu mau target profit-nya berapa. Nah, dari situ kan kita kelihatan nih antara risk and reward yang kita entry. Jadi ibaratnya tuh ketika kita sudah menganalisa, kita mengentry suatu koin, misalnya gua entry koin A. Koin A ini risk and reward-nya tuh 1:2 misalnya kan. Misalnya 10. Nah, berarti lu harus siap misalnya di stop loss lu berapa, misalnya di $5 misalnya kan. Nah, jadi ketika lu udah masang yang namanya stop loss dan mengikuti trade plan lu, ketika market tidak mendukung atau tidak berpihak kepada kita dan entry kita itu kena yang namanya stop loss, ya artinya kan kita mengalami loss nih. Tapi setidaknya loss kita itu kecil. Kita tidak liquid karena kita pasang yang namanya stop loss yang sudah kita batasi. Misalnya kita batasi gua rugi cuma $5, tapi kalau misalnya gua berhasil dari entry tersebut, gua akan dapatnya 10 atau dapat 15 atau $20. Nah, jadi arti dari siap menerima kerugian ini, ketika lu sudah masang yang namanya trade plan, lu pasang yang namanya stop loss, ketika stop loss itu dijemput atau kena, ya udah biarin aja. Karena apa? Itu merupakan bagian dari trading. Nah, jadi menerima kerugian tuh artinya teman-teman tuh harus legowo. Oh, ya udah nih misalnya gua entry-nya di harga 100, gua pasang stop loss-nya di harga 80. Ternyata dia turun nih ke harga 75 atau 70. Ya stop loss kita kena. Ya udah nggak apa-apa. Nah, setidaknya lu nggak liquid dan lu cuman rugi sekian dolar dari trade plan lu yang udah bikin, lu sudah hitung ini gua kalau dagang itu misalnya modal gua berapa, kalau nggak ragu gua nggak laku gua ruginya berapa gitu. Kalau laku gua untungnya berapa. Nah, jadi
menerima kerugian itu salah satunya itu, teman-teman. Jadi bahasa yang biar kita tuh sama-sama mudah mengerti. Jadi gua coba kasih di contoh, misalnya kayak entry tadi di trade plan kita gitu kan. Nggak apa-apa, kena stop loss itu biasa. Gue juga sering kena stop loss, tapi gue nggak liquid gitu loh. Kenapa? Karena gue pasang yang namanya rem gitu kan. Gue bikin yang namanya trade plan. Ketika gue sudah entry, gue pasang yang namanya stop loss, ya udah tradingan gue ya gue tinggalin. Ngapain gue liatin terus gitu kan? Selama dia belum kena yang namanya stop loss, ya gue biarin aja gitu. Yang penting teman-teman sudah terapkan yang namanya disiplin ini, psikologis kita tenang gitu. Jadi mungkin paham lah ya kalau dari bahasa siap menerima kerugian ini ya. Lanjut Om, yang kedua Om. Nah, yang kedua ini bersabar menunggu sinyal. Jadi bersabar menunggu sinyal itu sebenarnya bukan sinyal sih, momentum lebih tepatnya. Jadi ketika kita sudah menganalisa, kita itu memang harus sabar. Sabarnya itu kenapa? Misalnya kayak gini contohnya. Misalnya kita menganalisa koin nih, satu koin A misalnya kan. Koin A kita sudah tarik trendline support, trendline resisten, udah kita tarik nih misalnya kan. Ketemu pola misalnya bullish penan. Oke nih bullish penan. Yang kedua, kita melihat indikator momentum RSI atau stokastik yang kita gunakan itu menunjukkan bahwa market oversold. Itu yang kedua, gitu kan. Nah, yang ketiga misalnya teman-teman melihat ada indikasi yang namanya bullish divergence. Nah, udah 3 konfirmasi itu kan. Nah, jadi kapan teman-teman entry-nya? Nah, menunggu sinyal atau menunggu momentum inilah yang harus sabar. Karena kenapa? Kita harus menunggu yang namanya terbentuknya pola candle reversal. Misalnya kayak swing low atau swing high, ya kan? Dari pola-pola candle yang kita pelajari minggu lalu. Jadi menunggu sinyal itu sebenarnya kita mau entry, tapi kita harus tunggu dulu nih, ini candle-nya benar-benar confirm, menunjukkan bahwa market ini akan reversal atau belum. Nah, sebaiknya kalau gue sendiri, gue tunggu dulu misalnya di time frame 1 jam. Udah berjalan nih 30 menit, artinya kan masih ada 30 menit lagi untuk pergantian candle. Nah, biasanya gue tunggu dulu. Ya udah, tunggu dulu 30 menit ke depan sampai close candle yang kita pantau sekarang misalnya di time frame 1 jam. Nah, ketika dia udah close nih di 30 menit ke depan, dia konfirmasi, ya udah baru hajar kita entry. Nah, itulah dalam artian kita harus menunggu momentum. Jadi batu harus sabar kita. Jangan kita spekulasi, wah ini sudah 3 konfirmasi nih misalnya kan. Bisa saja yang kita analisa itu invalid atau misalnya dia gagal breakout atau dia malah breakdown ke bawah. Itu kebanyakan terjadi kayak gitu. Nah, cuman karena kita tadi tidak sabar, ya kita main hajar aja gitu kan. Kalau misalnya kita main hajar aja ketika marketnya dump atau breakdown, ya kita udah terganggu nih psikologis kita. Udah minus, udah panikan duluan gitu kan. Wah, ini mau di cut loss apa enggak? Ini kan di cut loss malah terbang gitu. Nah, jadi pengertian dari bersabar menunggu sinyal itu sebenarnya itu teman-teman. Jadi harus menunggu yang benar-benar polanya itu reversal. Jadi ibaratnya tadi kita sudah menganalisa, kita sudah menemukan 3 konfirmasi, lalu kita menemukan titik entry yang pas sehingga kita bisa memaksimalkan trading kita dengan cuan kita juga. Itu. Jadi bersabar menunggu sinyal atau momentum itu ya seperti itu teman-teman. Jadi ibarat itu kalau kita menganalisa, kita mau beli ini entry buy, pilihannya cuma ada 2. Kalau lu nggak buy on support, lu buy on breakout. Kalau misalnya lu mau posisi sell, lu sell on resistance atau sell on breakdown sampai benar-benar dia konfirmasi. Kalau misalnya lu berspekulasi, ibarat itu, wah ini kayaknya kelihatannya mau breakdown. Ya udah entry sekarang short. Tiba-tiba dibawa ke atas. Mau ngomong apa lu misalnya kayak gitu kan. Nah, sementara lu melihat minus lu udah barbar duluan.
melihat minus sudah barbar duluan, pasang stop loss kagak, ya udah tewaslah saldo kita gitu. Makanya kenapa kalau misalnya memang teman-teman yakin ini akan naik dari analisa teman-teman, pilihannya dua, buy on spot atau buy on breakout, tunggu dia breakout. Nah itu salah satu menunggu momentum atau menunggu sinyal tadi. Benar-benar ini valid atau enggak nih breakout misalnya kan. Kayak gitu. Jadi itulah salah satu contoh sabar menunggu momentum atau menunggu sinyal. Jadi saya jelasinnya pakai bahasa yang lebih mudah aja ya teman-teman ya. Jadi lebih enak dicernanya dan lebih enak kita belajarnya gitu kan dari contoh-contoh apa yang sudah pernah kami alami sebelumnya. Lanjut Om. Nah, ini bisa mengendalikan emosi yang ketiga. Jadi emosi ini salah satu bagian yang paling penting juga ya teman-teman ya dalam psikologi trading. Nah, coba teman-teman baca tuh di keterangan itu. Ketika profit, Anda kerap kali mengalami euforia atau perasaan senang berlebihan hingga menganggap metode dan strategi yang sudah sangat bagus dan tidak perlu dievaluasi. Nah, ada kalanya mencari sinyal-sinyal trading bisa entry lagi. Sebaiknya ketika lo cenderung mengevaluasi metode. Nah, jangan balas dendam. Emosi semacam itu tidak terjadi dan bisa berakibat fatal. Jadi tentunya kayak gini, dalam trading itu sebenarnya biar emosi teman-teman itu bisa terkendali, pertama teman-teman cobalah bikin target nih. Misalnya target, nggak usah besar-besar, targetnya 50.000 atau 100.000 satu hari. Jadi ketika teman-teman sudah trading nih, sudah entry dan dapat profit itu anggaplah contohnya target lu 100.000 lah per hari. Jadi 30 hari lu trading, 100.000 kali 30, 3 juta. Anggaplah kalau misalnya selama 30 hari itu 20 hari lu menang, 10 hari lu kalah, artinya kan masih win rate lu 20 hari, artinya kan masih dapat 2 juta. Nah, kenapa gua saranin bikin target harian? Kayak gini, misalnya lu udah capai nih target, lu pasang target lu sehari 100.000. Ketika lu udah dapet, ya udah, lu amankan profit lu, cuan, lu bersyukur, lu nggak usah entry lagi, bener-bener stop, nggak usah liatin market. Yang penting lu udah capai target sehari 100.000, ya bersyukur. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman udah profit nih, udah capai target 100.000, melihat market, ntar teman-teman gatel tangannya. Wah, coba entry lagi. Nah, ya syukur-syukur kalau misalnya teman-teman tambah profit. Tapi kalau teman-teman loss, yang profit lu tadi udah dapat 100.000, udah harusnya sudah capai, ini malah kebalik gitu. Malah berkurang. Misalnya lu minus misalnya 50.000. Artinya kan profit yang udah dapat tadi 100.000 yang harusnya sudah capai, lu malah berkurang 50.000. Nah, itu salah satu emosi karena apa? Kita nafsu, kita merasa diri kita tadi sudah benar, sudah jago, wah ini udah cuan nih, gue mau entry lagi, entry lagi, entry lagi. Akhirnya bukan malah cuan, malah loss gitu kan. Karena kita ngikutin nafsu. Nah itu misalnya dalam artian kita segi profit nih ya, misalnya kita bikin target 100.000 per hari, kita udah capai. Oke, jadi kalau misalnya sudah capai, biar emosi kita tidak terganggu, lu stop, tutup market, nggak usah dilihat, syukurin, bersyukur hari ini lu dapet cuan 100.000, ya hari ini ya cerita hari ini, ya besok ya ceritanya beda lagi gitu kan. Jangan pernah takut kehilangan yang namanya momentum, karena market dua arah itu selalu ada, 24 jam nonstop, lu tidur pun tuh market tetap bergerak, lu nggak ngapa-ngapain market tetap bergerak. Jadi apa yang lu harus khawatirin? Nah, yang lu harus khawatirin itu ketika lu nggak bisa ngendaliin emosi lu. Nah, kalau misalnya nggak bisa mengendalikan emosi, ya namanya manusia nggak munafik lah. Dulu gue juga pernah ngalamin. Masa itu gue pernah ngalamin. Jadi gue overtrade. Yang tadinya gue udah cuan malahan loss gitu kan. Nah, coba kalau misalnya
gua stop, gua bersyukur ya udahlah, tutup dulu market, tutup handphone, tutup laptop misalnya kan, matiin PC. Ya besok buka lagi, trading baru lagi kita gitu. Jadi emosi itu yang kayak gitu teman-teman. Nah, sebaliknya kalau misalnya loss gimana, Om? Nah, kalau misalnya teman-teman hari ini loss, misalnya entry nih, loss. Ternyata target kita tadi 100.000 misalnya kan, ternyata kita loss 50.000. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita mengalami loss, itu kita jangan berniat untuk balas dendam. Waduh, misalnya ini gue entry pertama udah loss nih misalnya kan. Nah, sebaiknya apa yang teman-teman lakuin? Sebaiknya ya tunggu besok lagi. Atau kalau misalnya memang teman-teman yakin dan memang psikologis teman-teman masih tenang, masih rileks, ya udah nggak apa-apa, lanjut lagi kalau misalnya memang mau entry gitu kan, tapi benar-benar dimatengin. Nah, yang salah itu gini, misalnya gua entry nih, waduh misalnya gua entry, ternyata loss nih, coba entry lagi, loss lagi yang kedua. Nah, yang tadinya target profit kita 100.000, entry pertama tadi gua udah loss 100.000, yang kedua gua loss lagi 200.000. Waduh, kurang ajar nih market gitu kan. Gue harusnya bisa balik modal nih, gue entry lagi ketiga. Nah, jadi ibaratnya tuh dengan begitu lu bukan lagi menganalisa secara sehat, tapi lu ngikutin emosi lu. Ini gimana caranya modal lu harus balik. Nah, itu salah. Itu sama sama dengan kita balas dendam. Jadi sebaiknya ya udah ketika memang lu lagi loss, misalnya lu tradingnya siang nih, ya udah loss 50.000, ya udah rehat dulu sejenak gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan memang ada momentum sambil mantau, sambil lihat-lihat lagi, sore atau malam lu boleh entry lagi gitu. Jangan langsung lu bales entry lagi, lu bales entry lagi. Kalau dengan begitu ya ibarat itu sama aja kita tuh balas dendam, teman-teman. Jadi ketika kita balas dendam, jadi analisa kita tuh tidak fokus, konsentrasi kita tuh sudah terbagi gitu antara emosi sama analisa kita. Nah, yang lebih baik itu ketika kita menganalisa, kita memang benar-benar rileks gitu loh. Jadi memang trading itu pikiran kita tenang, enjoy. Kalau misalnya teman-teman lagi punya masalah di rumah atau masalah di luar rumah, sebaiknya jangan dulu trading, atau lagi ribut sama saudara atau lagi ribut sama pasangan, pacar, istri, suami, sebaiknya jangan dulu trading. Karena kenapa? Selama pengalaman gue trading itu yang paling nyaman itu ketika pikiran kita tuh sedang relax atau lagi enjoy, teman-teman. Jadi kalau misalnya gue lagi banyak kerjaan di kantor, banyak pikiran, gue biasanya nggak trading gitu loh. Gue nggak takut nih misalnya, wah BTC ketinggalan kereta nih, misalnya BTC udah terbang, nggak sempet beli gitu kan, ya udah biarin aja, bodo amat gitu loh. Kalau gue nggak sempet entry-nya naik, ya udah gue tinggal entry, tunggu dia turun. Nah, karena market dua arah itu kita nggak perlu khawatir gitu. Jadi salah satu bagian yang paling penting itu adalah emosi. Lu jago teknikal pun nggak guna kalau lu nggak bisa jaga emosi diri lu sendiri. Karena manusia itu tidak akan pernah puas. Dan ketika lu sudah merasa rugi, pikiran lu sudah pasti buyar nih konsentrasi kita. Nah, gimana caranya? Modal yang tadi loss harus balik gitu kan. Nah, itulah yang membuat kita itu tidak fokus, jadi analisa kita itu buyar. Jadi kita lebih mikir orientasi kita tuh gimana caranya kita cuan, gimana caranya modal gua yang loss tadi balik. Nah, sebaiknya jangan, hindarin kayak gitu. Ya. Jadi mengendalikan emosi itu sangat penting. Tadi sebagai contohnya yang sudah gua ceritain tadi ke teman-teman. Jadi lebih kurang seperti itu dalam pengendalian emosi dalam trading. Ya, semoga teman-teman bisa memahami ya, karena apa? Dulu waktu gue pertama kali belajar trading itu di 2016-2017, gue udah bisa
yang namanya teknikal, gue bikin trend line, support, resisten, gue mengenal indikator-indikator, tapi gue masih lost karena apa? Gue nggak bisa ngendalin emosi, gue masih nggak bisa kontrol yang namanya nafsu gitu. Jadi semua itu akan berjalan seiring jam terbangnya teman-teman dalam trading. Semakin banyak jam terbang ya semakin teman-teman banyak pengalaman, itu juga akan menjadi guru kita ke depannya. Kenapa gua salah, gua evaluasi gitu loh. Terus cari titik kesalahan tadi apa, next gua perbaiki. Nah, jadi trading kita itu tumbuh menjadi lebih baik gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi dalam pengendalian emosi ya seperti itu lebih kurang pengertiannya. Lanjut Om. Nah, ini yang keempat ini bisa disiplin. Jadi disiplin itu apa ya? Contoh yang lebih enak. Sama kayak tadi, misalnya disiplin teman-teman analisa, teman-teman sudah cari yang namanya konfirmasi, oke, teman-teman lakukan entry, dan teman-teman jangan lupa pasang yang namanya stop loss. Gue yakin kalau lu pasang yang namanya stop loss, lu nggak akan liquid. Dengar, lu nggak akan liquid. Kenapa? Karena stop loss itu ibaratnya rem. Rem yang menjaga modal kita. Kalau gue pribadi, entry nih, misalnya gue entry $10. Gue lebih baik hilang 10 daripada gue harus habis saldo gue $100. Gitu. Karena gara-gara gue nggak pasang yang namanya stop loss. Nyesel itu di akhir, teman-teman. Aduh, kenapa ya gue nggak pasang stop loss ya? Kenapa gue nggak dengerin mentor gue gitu kan? Gue asal entry dan gue sok yakin gitu kan. Kenapa teman-teman itu bertahan di saat minus? Karena itu teman-teman nggak pasang yang namanya stop loss. Coba kalau misalnya teman-teman pasang stop loss, ya udah teman-teman ya mau gimana lagi gitu kan? Karena tadi kerugian udah kita bahas. Kerugian itu bagian dari trading. Jadi resiko itu selalu ada. Yang bisa kita lakukan itu adalah meminimalisir resiko, bukan menghilangkan resiko. Itulah guna fungsi kita belajar money management sama psikologis trading. Nah, kalau teman-teman nggak disiplin, nggak mau pasang stop loss, ya selama lu trading, lu nggak akan pernah berubah jadi lebih baik. Lu akan gitu-gitu aja, teman-teman. Jadi kalau gue sendiri, ya disiplin itu ketika gue sudah entry, gue sudah tetepin yang namanya stop loss-nya di mana, gue pasang, ya udah entryan gue nggak liatin gitu loh, selama dia berjalan dengan analisa kita apa yang sudah kita yakini, ya udah biarin aja, selama dia belum kena yang namanya stop loss, gue nggak akan close itu barang gitu. Jadi nggak khawatir, pikiran kita pun tenang. Kalaupun market down nih, misalnya gue lagi nggak lihat market, nggak lihat PC atau nggak lihat HP gitu kan, nggak buka laptop, ya gue udah tahu kalaupun misalnya entry gue gagal, gue cuma ruginya sekian, tapi gue nggak akan liquid, gue masih punya senjata lagi buat gue trading gitu. Hari ini kalau misalnya gue kena stop loss, ya udah hari ini gue kalah, besok gue akan menang gitu kan. Yang penting gue sudah pasang stop loss, rugi gue enggak seberapa dan modal gue masih ada, tinggal gue besok cari momentum, gue analisa lagi, ya udah buat trading lagi. Nah, itu salah satu disiplin. Yang keduanya, pasang target tadi. Dulu gue targetnya cuma sehari 100.000. Ketika udah gue konsisten selama 1 bulan, gue targetin 100.000 nih, gue nerapin yang namanya disiplin, gue dapet misalnya selama itu 24 hari. Jadi 6 hari gue kalah, 24 hari gue menang. Jadi gue coba pasang target 100.000, gue dapet 2.400.000. Selanjutnya gue coba naikin lagi 250.000, gue naikin lagi 500.000. Nah, cuman untuk belajar disiplin dan konsisten. Ketika gue udah dapet cuan, ketika gue udah capai target, gue tutup yang namanya market. Gue tutup handphone, gue nggak lihat Binance, gue nggak lihat chart TradingView, gue lihat, pokoknya gue tinggalin. Yang penting gue hari ini udah cuan, ya bodo amat lu BTC mau
masuk ke bawah tanah atau lu mau terbang ke bulan, nih bodo amat, yang penting gue udah capai target gue. Nah, gue nggak pernah takut kehilangan momentum. Bang, misalnya takut ketinggalan kereta, jangan pernah takut teman-teman. Market itu 24 jam non-stop, momen itu selalu ada. Kalau lu nggak sempet ketinggalan entry long, lu tinggal tunggu saat dia di atas dan lu entry posisi short. Kalau lu nggak ikutan ketinggalan kereta entry short, lu tinggal cari entry posisinya long gitu. Lu nggak usah khawatir di di aplikasi itu jumlah koin itu banyak banget gitu loh. Kalau lu nggak sempet ikutan BTC, lu bisa cari koin lain gitu. Jadi jangan pernah yang namanya ada rasa khawatir, rasa takut ketinggalan, rasa bang entry sekarang telat nggak bang masuk sekarang telat nggak bang, itu jangan pernah ada lagi. Jadi teman-teman, harapan kita bisa mandiri, bisa mencari sesuatu yang baik untuk yang ditradingkan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman share profit nih BNB long, terus teman-teman lihat ikut juga long, jangan. Sebaiknya teman-teman analisa dulu baik-baik. Kalau misalnya memang sudah yakin, sudah dianalisa, silahkan entry. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan, teman share profit long, teman-teman langsung entry, nah itu biasanya yang ikut-ikut biasa dikenal FOMO gitu kan. Nah, sebaiknya jangan. Harapan kita sih ya teman-teman ke depan bakal mandiri gitu loh. Jadi bisa disiplin itu yang kayak gitu. Yang pertama tadi disiplin menunggu momentum kita, kan sabar, pasang yang namanya stop loss, karena stop loss itu adalah rem menjaga modal kita. Yang kedua, alangkah baiknya teman-teman itu pasang target harian semampunya teman-teman. Kalau misalnya untuk pemula, coba dulu 50.000 sehari, bisa nggak gua dapet, atau $10 bisa nggak gua dapet gitu kan. Nah, nggak usah muluk-muluk target yang besar-besar. Sekarang yang penting teman-teman itu fokus dulu belajar, perbanyak jam terbang. Gue yakin ke depan ketika teman-teman udah banyak jam terbang, skill teman-teman udah memadai gitu kan, cuan itu akan mengikuti. Gue yakin. Jadi selama lu ada niat untuk belajar, lu memperbaiki diri, lu terus evaluasi, lu upgrade, lu akan orang bilang tuh akan indah pada saat waktunya gitu. Lu akan jadi winner ketika lu udah bener-bener siap untuk perang. Jadi salah satu disiplin tuh gitu ya teman-temannya. Lanjut Om. Nah, bersedia untuk terus belajar. Jadi bersedia untuk terus belajar ini dalam artian kayak gini teman-teman. Banyak teman-teman tuh yang japri gua gitu kan, japri admin. Ini materinya apa bang gitu kan, setelah basic apalagi bang gitu. Nah dulu gua pas belajar sama kayak teman-teman, gua belajarnya basic. Jadi ibarat itu kalau kita naik tangga itu, kita belajarnya naik tangga itu dari tangga pertama, baru tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga selanjutnya. Jadi ibarat tuh teman-teman harus belajar dulu basicnya, harus teman-teman pahami dulu support, resisten, trend line gitu kan, indikator-indikator. Jadi sebenarnya dalam trading ini sangat luas ilmunya. Jadi nggak usah belajar atau menghayal yang ya. Siapa tuh? Lanjut Om. Jadi teman-teman nggak perlu berhayal terlalu jauh misalnya dengan teknik yang aneh-aneh gitu kan, yang kedepannya kayak astrologi misalnya kan, membaca, memprediksi beberapa bulan ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan. Bukan gua nggak rekom ya. Jadi sebaiknya kalau gua sendiri apa yang gua lihat di market saat ini, ya itu yang gua lihat gitu kan.
gue nggak pernah memprediksi dia bakal, misalnya bulan depan BTC bakal bullish, bulan depannya lagi BTC bakal bullish, bulan depannya lagi BTC bakal anjlok. Gue nggak pernah memprediksi itu. Jadi apa yang gue buka ketika gue mau trading, gue seolah-olah melihat itu adalah hal yang baru gitu kan. Jadi yang baru yang gue lihat saat ini itulah yang gue yakinin. Bodoh amat nanti bulan depan BTC katanya mau bullish, mau ke bulan gitu kan. Katanya nanti BTC mau longsor, mau ke bawah tanah gitu kan. Bodoh amat. Yang penting yang lu lihat sekarang ya itu yang depan mata lu yang mau lu tradingin itu. Gitu. Jadi pahami basic, belajar yang benar gitu kan. Ketika teman-teman udah memahami basic, ya nanti kalau misalnya teman-teman mau skill tekniknya lanjutan kayak apa harmonic pattern, Elliott wave atau yang lain-lainnya gitu kan, itu nanti bisa diupdate sendiri. Nah, dan juga ibarat kita itu kalau misalnya kita kuliah atau sekolah, ada ilmu yang kita dapat di bangku sekolah atau kuliah, tapi ada ilmu yang kita dapat di luar dari sekolah kita. Nah, itu teman-teman sendiri yang cari kan, teman-teman yang upgrade diri teman-teman. Wah, misalnya di kelas gue cuma dapat basic nih. Nah, gimana caranya? Gue mau belajar Elliott, corrective wave misalnya kan, atau gue mau belajar harmonic pattern gitu kan, dari apa technical kombinasi dan Fibonacci. Itu banyak sumber teman-teman. Teman-teman kalau misalnya nggak dapat materi di kelas, karena memang kami mengajarkan basic untuk teman-teman yang pemula. Teman-teman ibarat itu kalau mau belajar bawa mobil, kendaraan, itu teman-teman tuh kami ajarin dulu, ini gas, ini kopling, ini rem, ini lampu sen, misalnya kan, ini setir. Nah, fungsinya untuk ini, misalnya. Jadi ibaratnya itu sebelum lu membawa kendaraan, lu belajar dulu struktur yang di dalam mobil itu apa, fungsi-fungsinya apa. Nah, begitulah dalam trading. Teman-teman itu kami ajarkan basicnya. Nah, ketika teman-teman udah memahami basic, teman-teman udah tahu semua nih, teman-teman silahkan mau upgrade mau beli buku. Gue juga waktu itu beli buku gitu kan, terus gue ada ikut kelas lagi misalnya ada materi apa gitu kan, terus gue cari dari sumber YouTube, dari Google, apa sih misalnya teknik ini misalnya kan, gimana sih cara bacanya. Nah, itu teman-teman upgrade sendiri dari diri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya kemauan atau nggak punya niat untuk belajar, ya mentok di situ aja gitu kan. Gua juga sama teman-teman tim juga kalau misalnya kami sendiri nggak upgrade diri kami ya selamanya mentok di itu aja gitu kan. Nah, itu yang kami nggak mau, makanya kami juga terkadang ikut juga nih misalnya ada sesuatu hal yang baru, ya udah kita pelajari karena dunia trading itu sangat luas teman-teman, ilmu pun banyak. Nah, tapi yang kami gunakan itu adalah teknikal dasar, indikator-indikator umum yang kami tahu, yang kami paham cara gunain dan tahu bacanya gimana. Nah, jadi ibarat itu percuma kita pelajari sesuatu hal tapi kita sendiri tidak paham gitu kan. Alangkah baiknya kita memahami kayak misalnya nih, gue trading pakai indikator cuma Bollinger Band sama RSI, tapi bisa ngasilin profit. Ngapain gue mesti pelajarin astrologi yang memprediksi bulan depan, minggu depan, 1 bulan gitu kan. Hari ini aja pun kita belum kelar, kita mau bicara besok. Siapa yang tahu besok lu masih bisa bernapas gitu kan. Kalau misalnya hari ini lu sehat, belum tentu gitu. Nah, jadi lebih baik ya jalanin aja dulu ya hari ini gitu kan. Nah, dengan indikator-indikator seperti RSI, yang penting gue udah tahu nih RSI gue pakai untuk indikator momentum. Di mana kalau misalnya dia berada di titik bawah, di bawah area 30 itu masuk oversold, artinya orang udah jenuh jual. Kalau orang udah jenuh jual, ini harga sudah murah, orang nggak mau jual artinya kan, karena harganya sudah turun. Berarti kita beli. Nah, itu cara bacanya. Kalau misalnya kayak Bollinger Band, yang penting kita bisa bacanya kalau dia udah berada di upper line, ini kemungkinan
bakal turun nih koleksi. Tinggal apa, didukung RSI-nya sudah overbook apa belum. Nah, yang penting teman-teman tahu cara bacanya gitu loh. Ada teman-teman saya juga di grup lain, itu dia bikin gambar itu jangankan dia nanya, gua aja pusing lihat gambarnya itu banyak garis, indikator, ini itu segala macem gitu kan. Terus dia tanya gitu kan, Om Imam, ini gimana menurut Om? Waduh, lu tanya gua lihat gambar lu aja udah pusing duluan gitu kan. Nah, lu sendiri yang bikinnya gimana tuh? Pakai indikator ini, pakai indikator itu, terus garisnya ini itu banyak banget gitu kan. Sehingga kita bikin pusing sendiri. Nah, gua nggak pernah kayak gitu. Jadi gua tarik dulu trend support mayor secara garis keseluruhan. Nah, jadi gua ajarin dia, gua nggak pernah bikin mapping seribet ini gitu kan. Sehingga orang pun bacanya pun pusing, lihatnya pun pusing gitu. Jadi kita tuh bikin simple, tapi bacanya pakai indikator yang kita tahu, pakai teknikal yang kita kuasai gitu kan. Nah, makanya kita harus belajar. Percuma lu teknikal Fibonacci ini apa parabolik itu yang kayak lingkaran paramek itu. Itu ada temen gue tanya sendiri, "Lu gimana bacanya?" "Nggak tahu Om, tapi keren Om." Nah, buat apa lu terlihat keren kalau lu sendiri nggak bisa bacanya? Mending gue pakai Fibonacci biasa, retracement, gue tarik dari 1 ke 0, 0 ke 1, gue tahu nih golden ratio-nya di mana. Ketimbang gue pakai Fibo yang lingkaran kayak paramek gitu ya memang keren kelihatannya kan, tapi orang yang lihatnya pusing gitu loh, muyeng. Makanya teman-teman bukan gua nggak suruh pakai indikator atau teknikal yang aneh-aneh, pakailah indikator yang teman-teman paham, teman-teman tahu cara bacanya, gunakanlah analisa sesimpel mungkin yang teman-teman itu bisa paham gitu loh. Jadi ibarat tuh kalau ada yang simple, yang lebih worth it, kenapa kita harus cari yang ribet, yang ruwet gitu kan. Nah, makanya kenapa gue nggak pernah analisa tuh yang aneh-aneh. Paling indikator yang gue pakai itu EMA, Bollinger Band, MACD, volume, lihat kan, RSI, itu aja nggak pernah yang lain-lain. Ichimoku aja gue nggak pernah pakai lagi, gitu. Jadi mending trading itu yang kita benar-benar tahu, kita paham, dan kita kuasai. Itu. Jadi ibarat tuh kalau teman-teman memang mau belajar RSI, ya dalemin aja RSI, terus pelajari gitu kan. Jadi harus upgrade teman-teman. Iya tuh, kalau ada yang susah ngapain yang mudah. Betul betul betul, itu kebanyakan ini ujung-ujungnya apa, sesat di jalan Om. Banyak tuh temen gue kayak gitu. Gambar yang aneh-aneh terus terlihat keren gitu kan. Ujung-ujungnya dia sendiri pusing cara bacanya yang bikin. Apalagi kita yang nggak gambarnya gitu kan. Oke, mungkin itu saja. Jadi bersedia untuk belajar itu harus upgrade teman-teman.